Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayutama Kumara Rahayu dari kelas 12 RPL 2. Pada kesempatan hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan website buatan saya pada project UKK, yaitu website perpustakaan. Pada website perpustakaan ini saya menggunakan tema perpustakaan Nusantara. Nah, ini pada bagian adminnya, kita loginkan pada bagian adminnya dahulu. Bentar, saya loginkan dulu. Nah, berikut pada tampilan adminnya. Pada bagian dashboardnya seperti ini. Nah, di bagian dashboardnya ada ucapan selamat datang, ada cabang perpustakaan yang telah ditambahkan, anggota dan juga total buku. Di sini bisa melihat pengguna online secara real time. Jika ada user yang online gitu menggunakan website ini, pada bagian usernya sendiri bakal terlihat di sini di bagian admin ini. Nah, di sini juga ada statistik login mingguan, di mana admin bisa memantau aktivitas user juga. Pada bagian admin ini ada beberapa fitur. Yang pertama akan saya jelaskan, yaitu fitur menambahkan cabang perpustakaan. Nah, ini dia. Kita tambahkan perpustakaan. Misalnya perpustakaan Sukodono. Nama pustakawannya Bagus Setiawan, nggak apa-apa. Bagus, alamatnya dan boleh juga. Terus nomor teleponnya kosong, bebas, website bebas juga, terangannya juga random aja. Nah, di sini akan muncul alert jika perpustakaan yang berhasil ditambahkan. Nah, ini dia perpustakaan yang berhasil ditambahkan. Sekarang kita lihat detailnya. Nah, ini dia detailnya, bisa kita lihat. Sekarang kita edit. Misalnya ini dia nomor teleponnya, perbarui. Nah, berhasil diperbarui nomor teleponnya, kita lihat. Ini dia berhasil diperbarui. Kemudian bisa kita hapus juga kalau mau. Nah, sudah hilang kan? Kemudian fitur kedua, yaitu fitur menambahkan rak. Nah, di sini kita bisa menambahkan rak sebagai admin. Kita masukkan kode raknya. Misalnya kita akan menambahkan rak untuk buku ilmiah. Misalnya namanya ilmiah. Terangannya juga bebas. Nah, rak berhasil ditambahkan. Kita bisa edit juga pada misalnya bagian keterangan ini ilmiah. Nah, kita perbarui, bisa ini. Kemudian untuk fitur ketiga, yaitu penambahan DDC. Kita tambahkan dulu DDC-nya. Nah, ini dia. Nah, untuk raknya, kita kan tadi menambahkan rak ilmiah kan. Nah, ini akan menyambung ke untuk penambahan DDC juga. Jadi kita bisa menambahkan rak yang telah kita tambahkan juga. Kita masukkan rak ilmiah yang baru kita tambahkan tadi. Kemudian kita tulis kode DDC-nya, kita tulis terserah deh. Kode DDC-nya kita kasih nama buku ilmiah. Keterangannya random aja. Dan kita edit. Bentar, kita lihat detailnya dulu. Nah, udah masuk. Kemudian kita edit. Dulu misalnya keterangannya. Buku ilmiah. Simpan. DDC berhasil diperbarui, berhasil.
Kemudian untuk fitur keempat yaitu format buku. Nah ini dia untuk penambahan format bukunya, kita masukkan random aja. Nah, formatnya ilmiah, keterangannya random aja, nggak apa-apa. Nanti bakal, nah ini kita edit keterangannya, ilmiah, barui, berhasil. Kita jangan hapus dulu, nggak apa-apa deh, jangan deh, jangan kita hapus, soalnya nanti bakal bakal saling saling butuh ini. Jika dihapus nanti nggak bisa ke tahap selanjutnya untuk penambahan bukunya. Sekarang untuk fitur ke 2 ke 4 5. Sekarang untuk fitur kelima yaitu penambahan jenis anggota. Pada jenis anggota pada penambahan jenis anggota ini, admin bisa menambahkan jenis anggota, misalnya reguler yaitu bisa meminjam 3 buku, eksklusif bisa 8 buku, premium bisa 10 buku, dan seterusnya. Di sini admin juga bisa menambahkan seperti ini. Sebentar, kita hapus misalnya ini, kita hapus dahulu. Nah, kita misalnya masukkan 04. Misalnya kita masukin apa ya enaknya, pengguna baru aja, baru, atau tamu gitu aja dah, tamu. Untuk jumlah pinjamnya 1 aja, tanggalnya nggak apa dah. Nggak bisa, berarti 05. Nah, 05 tamu. Untuk formatnya, sekarang kita di fitur anggota. Nah, di bagian admin juga bisa menambahkan anggota perpustakaan sebagai berikut. Jadi anggotanya kita pilih tamu yang baru kita tambahkan. Kode anggotanya 05. Nama anggotanya misalnya net Seno sudah. Tempat tanggal lahir Tarjo Malang. Tanggal lahirnya kita masukin alamatnya Sukodono, tanggal nomor telepon, emailnya, tanggal daftar hari ini dong, dan masa aktifnya kita buat 1 minggu deh. Aktif ya jelas aktif, keterangannya bebas, isi bebas saja, nggak apa-apa. Untuk fotonya kita pilih apa ya, ini aja nggak apa-apa lah, penting ada fotonya. Namanya Facebooknya tuh kita simpan, terus ditambahkan. Nah ini dia. Kemudian untuk penambahan penerbit, nah kita bisa menambahkan penerbit di sini untuk menambahkan buku juga. Kita tambahkan penerbitnya dahulu untuk menambahkan bukunya. Penerbitnya misalnya Berkah Jaya Buku. Untuk alamatnya di Semarang. Nomor teleponnya bebas, Gmail,
email pj buku itu faxnya, website, kontaknya bebas. Kita simpan, pernah bebas ditambahkan. Kita lihat detailnya dulu. Udah lengkap, oke. Kemudian kita ke fitur pengarang. Nah, ini dia kita bisa menambahkan fitur pengarang juga. Kode pengarangnya kosong. Salah. Udah ke depannya insinyur pengarang kita. Gelarnya sastrawan. Namanya bisa ditambahkan. Kita lihat detailnya dahulu. Ini dia detailnya. Jangan dihapus dulu, nanti hapusnya jangan dihapus dulu untuk sementara. Nah, kemudian kita tambahkan pustaka atau menambahkan buku. Nah, ini dia. Untuk kode pustakanya misalnya 9. Nah, ini aja. Nah, kita pilih DDC yang baru kita tambahkan tadi, format buku yang baru kita tambahkan tadi, penerbit juga yang baru kita tambahkan tadi, dan pengarang yang baru kita tambahkan tadi juga. Untuk ISBN-nya kita bebas saja, nggak apa-apa. Judul pustakanya tadi buku ilmiah. Tahun terbitnya 2004. Keywordnya ilmiah. Keterangan fisik baru jelas, baru abstraksinya Bapak. Untuk gambar bukunya ini dia. Ini ya. Kalau bukunya kita masukkan 50.000. Untuk kondisi bukunya jelas baru, ready to publish, iya, jumlah pinjamnya kita buat 20. Kemudian untuk denda terlambatnya kita ambil dari sini aja. Untuk denda terlambatnya kita buat 25.000. Diambil 50%-nya. Kemudian untuk denda hilang 60.000. Simpan. Pustaka atau buku berhasil ditambahkan, ini dia. Kita lihat detailnya. Nah, ini dia bakal muncul di sini untuk gambar sampulnya. Nah, ini kemudian untuk fitur terakhir yaitu fitur bagian transaksi. Di data transaksi, admin bisa melihat user yang meminjam buku, baik yang sudah dikembalikan maupun belum dikembalikan. Maaf, pilek. Kita bisa lihat detailnya jika belum dikembalikan. Nah, ini sudah masih dipinjam. Untuk bagian admin sudah. Sekarang untuk bagian usernya. Sebentar, untuk bagian usernya, si user bisa melakukan registrasi atau register untuk membuat akun baru. Misalnya kita membuat namanya tempat tanggal lahirnya di Banyuwangi. Tanggal lahirnya itu alamatnya di Jember. Nomor teleponnya bebas saja. Email maaf, tuh passwordnya tuh
register. Nah, untuk user yang sudah melakukan registrasi akan langsung diarahkan ke halaman utama atau dashboard untuk bagian usernya. Di sini user akan mendapatkan ucapan selamat datang. Kemudian user bisa melihat total buku atau pustaka yang telah ditambahkan dan juga buku yang tersedia. Kemudian user bisa melihat riwayat peminjaman. Nah, di sini masih kosong karena user ini masih belum meminjam bukunya. Akan kita demonstrasikan sekarang untuk meminjaman bukunya. Sekarang kita akan, nah ini dia buku yang telah kita tambahkan dari admin yang tadi. Untuk pada bagian penambahan pada bagian buku atau pustaka di bagian admin yang tadi. Sekarang akan kita lihat detailnya. Nah, ini dia. Pada bagian admin tadi bakal masuk ke bagian users ini. Ini dia detail bukunya, harganya, tanggal pinjam, jika user ingin meminjam. Nah, kita akan demonstrasikan sekarang. Nah, ini ada perhatian juga. User akan harus mengembalikan buku sebelum tanggal 19. Jika terlambat akan dikenakan denda. Nah, denda itu gimana? Nah, jika user melebihi tanggal ini, tanggal 19 ini atau tanggal yang telah ditentukan, user akan mendapatkan denda sebesar ini 25.000 ini atau denda yang telah ditentukan oleh masing-masing buku. Nah, sekarang kita akan pinjam bukunya dahulu. Buku berhasil dipinjam, batas pengembaliannya ini. Bakal muncul alert seperti ini pada bagian usernya untuk diingatkan agar akan diingatkan pengembaliannya juga. Kemudian user bisa melihat riwayat peminjaman bukunya yang telah dipinjam tadi di sini atau di sini juga bisa. Nah, di sini misalnya kita akan mengambilkan buku. Nah, di sini statusnya dendanya masih 0 karena si user masih dalam tahap masih belum melewati batas pinjamnya. User juga bisa mengembalikan buku yang hilang atau bisa menulis buku hilang, rusak atau baik. Di sini kita pilih baik saja. Nah, kalau baik dendanya bakal 0. Kita kembalikan buku. Nah, oke. Di sini akan muncul buku yang telah dipinjam sudah dikembalikan. Buku telah dikembalikan, ini dia. Nah, kita akan lihat di bagian adminnya. Di bagian transaksi. Bentar. Nah, ini dia. Bakal masuk ke sini dan sudah dikembalikan. Ini dia tanggalnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.